Halo Lex Indonesia, kali ini kita akan bahas sebuah mobil bekas yang mana mobil ini digandrungi oleh masyarakat tanah air yang mampu mengangkut 7 penumpang secara sekaligus. Dan di tahun 2011 ini mobil ini hadir dalam versi yang lebih sporty dengan kapasitas mesin yang lebih besar. Nah, kayak apa sih mobilnya? Yaitu adalah Toyota Veloz tahun 2011 hingga 2014 ini. Untuk itu, ikuti terus videonya. Untuk desainnya, Toyota Veloz ini memiliki penampilan yang memang lebih ke arah sporty. Mengingat dia hadir dengan mesin yang lebih besar kapasitasnya sehingga memiliki tenaga yang lebih besar, serta membuat mobil ini memang diarahkan menjadi tampilan yang lebih sporty. Itu yang Anda bisa lihat dari desain bumpernya yang terlihat agresif, kemudian grill di bagian tengahnya ini lebih besar, serta penambahan grill honeycomb di sisi atasnya. Dan mobil ini sendiri pun sebenarnya diambil basisnya dari Toyota Avanza biasa, body shell-nya, dan headlamp-nya pun juga masih sama persis seperti Toyota Avanza biasa, dan yang dirubah adalah model bumpernya sendiri. Kemudian, di bagian bumpernya ini dia dilengkapi dengan sedikit sentuhan chrome yang membuat penampilannya pun ada sentuhan elegannya, namun tidak terlalu berlebihan. Untuk headlamp-nya sendiri sama persis seperti Avanza yang seperti saya bilang tadi, di mana dia memiliki konfigurasi lampunya di bagian bawah ini lampu utama yang menyatu dengan lampu jauh, yaitu bohlam halogen H4, kemudian lampu kecil di bagian dalam juga, dan lampu sen berada di sisi atas yang masih menggunakan bohlam pijar biasa. Dia pun juga sudah dilengkapi dengan fog lamp yang mana masih menggunakan bohlam halogen biasa. Toyota Veloz di generasi ini hanya hadir dalam satu pilihan mesin, yaitu mesin berkode 3SZVE yang berkapasitas 1500 cc 4 silinder. Mesin tersebut berteknologi VVT-i, mampu menghasilkan tenaga 104 PS dengan torsi 136 Nm. Dan mesin ini pun hadir dalam dua pilihan transmisi, yaitu transmisi manual 5 percepatan dan juga otomatis konvensional 4 percepatan. Selain itu, fitur keselamatannya sendiri pun dia sudah dilengkapi dengan sistem pengereman ABS sebagai standar untuk Toyota Veloz. Dan penampilan ruang mesinnya bisa dikatakan cukup rapi di sini, serta dia sudah dilengkapi dengan peredaman kap mesin di bagian sisi atas. Namun memang dia belum dicat ruang mesinnya yang sama persis seperti di bagian eksteriornya. Nah, untuk di bagian sampingnya sendiri, sebenarnya Veloz itu terlihat lebih sporty. Itu dikarenakan bumper depannya yang terlihat lebih gondrong. Kemudian di sisi samping ini dia dilengkapi dengan side skirt yang memiliki garis-garis yang terlihat lebih agresif, yang membuat mobil ini pun juga tampil lebih sporty. Apalagi peleknya lebih besar 1 inci dibandingkan dengan Toyota Avanza biasa, yaitu adalah 15 inci yang mana dilengkapi dengan ban ukuran 185/65. Kemudian untuk sistem pengeremannya sendiri dia sudah dilengkapi dengan disc brake di bagian depan, tapi di bagian belakang masih menggunakan tromol, dan sebagai standarnya dia sudah dilengkapi dengan ABS. Kemudian di bagian samping ini, Veloz ini mendapatkan list body di bagian samping yang lengkap dengan sebuah sentuhan chrome di sini, tapi memang sebenarnya bisa dikatakan posisinya ini kurang proporsional. Terlihat seperti tambahan yang ditempel terlalu tinggi posisinya. Kemudian sebagai standar dia juga sudah dilengkapi dengan handle chrome seperti ini, tapi memang belum dilengkapi dengan keyless entry. Dan untuk tahun 2014 ke atas dia sudah mendapatkan aksen chrome sekeliling kaca ini yang sebenarnya membuat penampilannya terlihat terlalu ramai, karena memang dia sudah dilengkapi dengan handle chrome, kemudian ada list body yang sudah dilengkapi dengan chrome. Apalagi tambahan chrome seperti ini membuat penampilannya seperti ditambah-tambahkan berbagai aksesoris. Di kaca spionnya sendiri pun juga ada sedikit sentuhan chrome, dan dia sudah dilengkapi dengan lampu sen yang mana menggunakan bohlam LED. Untuk di bagian belakang, Veloz sendiri sebenarnya memiliki penampilan yang juga berbeda dibandingkan dengan Avanza, di mana bumper belakangnya juga terlihat lebih sporty dan dia sudah dilengkapi dengan reflektor bulat seperti ini yang membuat penampilannya berbeda total. Tapi untuk lampu belakangnya memang tidak ada perbedaan dengan Toyota Avanza sendiri. Kemudian Veloz itu dilengkapi dengan sentuhan chrome di bagian bawah kacanya, serta di bagian atas sisi plat nomornya ini yang membuat penampilannya cukup elegan, tapi menurut kami juga masih terlalu berlebihan apabila ada 2 buah chrome seperti ini. Kemudian di bagian bawah bagasinya ini juga mendapatkan panel tambahan seperti ini yang membuat penampilannya sebenarnya panelnya ini tidak tahu tujuannya apa untuk penambahan seperti ini. Kemudian sensor parkir sebagai standar ada 2 buah di sini, dan memang mobil ini belum dilengkapi dengan kamera mundur. Sebagai standarnya dia sudah dilengkapi dengan defogger kaca belakang,
wiper kaca belakang, kemudian spoiler di bagian atasnya ini yang membuat penampilannya lebih sporty, yang sesuai dengan bagian bumpernya. Kemudian di bagian spoilernya ini sudah dilengkapi dengan lampu rem ketiga yang berbohlam LED. Nah, sekarang kita lihat ke bagasinya. Untuk bagasinya sendiri, dalam keadaan jok baris ketiga terbuka seperti ini, Veloz ini masih bisa dimungkinkan untuk meletakkan koper dengan ukuran medium 3 buah secara sekaligus. Memang sebenarnya kapasitas bagasinya tidak sebesar para rivalnya. Bahkan banyak yang mengatakan bahwa kabinnya dari Veloz ataupun Avanza ini paling kecil di antara para rivalnya sendiri. Dan apabila Anda ingin menambah kapasitasnya, Anda dapat bisa melipat secara mudah jok baris ketiganya ini, karena dia terbagi dalam kapasitas 50-50 untuk sandarannya saja. Seperti ini. Dan apabila ingin menambahnya lagi, Anda bisa melipatnya seperti ini. Namun apabila barang Anda panjang ukurannya, Anda harus meletakkannya seperti ini dan melipat jok baris keduanya. Memang Anda tidak mendapatkan bagasi yang rata dengan lantai, namun ini sudah cukup apabila barang Anda tidak terlalu tinggi. Namun apabila barang Anda lebih tinggi lagi, Anda harus melepaskan jok baris ketiga dan baris kedua secara manual dan meninggalkannya di rumah. Nah, sekarang kita ada di dalam kabin dari Toyota Veloz tahun 2011 hingga tahun 2014. Dimana ini adalah sebenarnya tahun 2014, yaitu masa terakhir dari Veloz di generasi ini. Dan dia sebenarnya mendapatkan sedikit penambahan fitur. Penambahan fiturnya itu cukup efektif, yaitu adalah airbag untuk sisi penumpang. Jadi di sebelah kiri kini dia jadi dual airbag semenjak tahun 2014. Kemudian head unit juga sudah dilengkapi dengan USB serta aux in, yang mana dia modelnya terintegrasi seperti ini, terlihat sangat rapi sekali di sini. Dan sudah berfitur radio, pemutar CD yang dilengkapi pemutar CD dengan format MP3 serta WMA. Kemudian untuk Veloz sendiri, Anda sudah mendapatkan model pengatur audio di bagian sisi sebelah kiri dari lingkar kemudi. Untuk desain dashboard tidak ada perbedaan sama sekali, sama persis. Dan untuk Veloz ini memang interiornya berwarna hitam, berbeda dengan Toyota Avanza di tahunnya yang mana memiliki interior berwarna beige. Jadi menurut saya warna hitam ini jelas lebih aman, terlihat lebih bersih dan juga terlihat lebih elegan. Oke, kemudian model dashboardnya mirip dari si Avanza sekalipun, dia tidak ada perbedaan. Dilengkapi dengan kisi-kisi AC yang menghembuskan hawa dingin yang membantu AC double blower. Berbeda dengan Daihatsu Sigra yang mana pendinginan di bagian sisi atasnya ini adalah hanya sebuah fan. Tapi kalau Avanza memang dari dulu lahir dia adalah sebuah AC double blower yang seutuhnya. Kemudian di bagian tengahnya ada sedikit sentuhan berwarna silver seperti aluminium brush yang membuat penampilannya lebih cerah di bagian kabinnya, lebih terlihat mewah. Dan juga ada sedikit unsur tambahan warna motif kasar di bagian warna hitamnya yang sama persis dengan warna silver brushnya ini. Di bawah head unit ada tombol untuk hazard. Di bagian bawahnya sendiri ada tombol, maksud saya tuas untuk pengaturan AC yang memang sayangnya sekali di generasi ini pun belum dilengkapi dengan pengaturan arah angin, jadi hanya ada blower dan juga pengatur temperaturnya. Di bagian bawahnya ada asbak, kemudian ini ada soket 12 volt, tempat laci penyimpanan terbuka, di tengah ada 2 slot penyimpanan terbuka, dan kini juga pada saat tahun ini Anda sudah mendapatkan armrest yang sebenarnya cukup disayangkan. Armrestnya ini tidak berlapis dengan misalkan semi kulit atau apapun, jadi memang benar-benar plastik dan posisinya pun terasa terlalu rendah. Kurang nyaman untuk dijadikan armrest seutuhnya. Di balik armrest ini Anda mendapatkan tempat penyimpanan yang cukup dalam. Kemudian standar tempat penyimpanan laci di sisi sebelah kiri, door pocket dengan ukuran besar, yang mana door pocketnya ini Anda dimungkinkan untuk meletakkan botol minuman dengan ukuran besar. Kemudian untuk speedometernya memang dia berwarna orange pada saat menyala, amber seperti ini. Modelnya berubah dari yang sebelumnya. Kini di sisi sebelah kiri adalah penunjuk putaran mesin, di sisi tengahnya adalah penunjuk untuk speedometer. Di sisi sebelah kanan adalah layar digital, di mana layar digital ini menampilkan berbagai informasi, mulai dari tangki bahan bakar, kemudian ada jam, dan untuk transmisi otomatis dia ada penunjuk posisi tuas transmisinya. Di bawahnya ada odometer, kemudian kita bisa pencet di sini, ada trip meter B, kemudian konsumsi bahan bakar rata-rata, dan juga konsumsi bahan bakar rata-rata secara real time, serta jarak yang bisa ditempuh dari sisa bahan bakar yang ada.
Kemudian lanjut lagi, di bagian sebelah kanan lingkar kemudi ini ada beberapa tombol, yaitu tombol untuk defogger kaca belakang, tombol untuk pengaturan kaca spion kiri dan kanan, dan juga ada indikator security di mana pada saat Anda melakukan penguncian, indikator ini akan berkedap-kedip yang menandakan bahwa mobil Anda sudah dalam keadaan terkunci. Kemudian di balik lingkar kemudi, Anda mendapatkan dua tuas, yaitu tuas sebelah kanan adalah pengaturan untuk lampu utama serta lampu fog lamp yang menjadi satu, kemudian lampu sen, dan serta lampu jauh. Sedangkan sebelah kiri adalah pengaturan tuas untuk wiper kaca depan yang sudah dilengkapi dengan intermittent, tapi belum ada pengaturan interval waktunya. Dan untuk mengaktifkan wiper kaca belakang juga dari tuas di sisi sebelah kiri. Selain itu, saya lupa mengatakan bahwa Veloz ini juga mendapatkan upgrade, yaitu adalah dia sudah mendapatkan tweeter di pilar A untuk menunjang kualitas audio yang lebih baik lagi. Dan bicara soal posisi duduknya sendiri, posisi duduk dari Veloz ini sama seperti Avanza dari pertama kali lahir, yaitu dia memiliki posisi duduk yang tinggi dan tidak dapat diatur ketinggiannya. Anda hanya bisa mengatur slidernya saja, kemudian juga mengatur sudut kemiringan sandaran, serta pengaturan untuk headrestnya. Ditambah lagi, Anda juga dimungkinkan untuk melakukan pengaturan tilt steering, tapi belum adanya pengaturan teleskopiknya. Oke, lanjut ke bagian sisi sebelah kanan. Di door trimnya ini, dia punya kualitas material door trim yang sama persis seperti bagian dashboard, tapi dia motifnya berbeda untuk plastik materialnya ini. Di bagian sisi tengahnya, dia dilengkapi dengan bahan fabric yang sebenarnya bahan fabriknya itu sama persis seperti di bagian jok. Tapi memang untuk mobil ini, joknya sudah diberikan pelapis bahan kulit sintetis seperti ini. Jadi mungkin pemilik sebelumnya ingin membuat mobil ini terasa lebih mudah untuk dibersihkan apabila menggunakan sarung jok seperti ini. Kemudian di bagian door trim ini Anda mendapatkan warna silver yang sama persis seperti di bagian konsol tengah, di mana silvernya ini juga bermotif, dan di bagian bawahnya balik lagi plastik, yang mana juga Anda mendapatkan tempat penyimpanan besar yang seperti saya tadi katakan. Lanjut ke sisi atas. Sisi atas Anda mendapatkan sun visor, tapi cermin hanya ada di sebelah kiri ya. Nggak ada lampu penerangan sama sekali di sini. Kemudian lampu penerangan adanya di bagian atas, dan ini modelnya hanya satu bohlam saja. Kemudian cermin di bagian tengahnya ini dia belum dilengkapi dengan fitur pengatur day and night. Jadi modelnya masih sangat simpel sekali. Lanjut ke bagian kabin baris kedua dari Veloz tahun 2011 hingga 2014 ini. Sebenarnya untuk legroom, headroom itu tidak ada perubahan dari Avanza generasi awal. Jadi memang karena body shell dan sasisnya masih mirip-mirip saja, Anda mendapatkan legroom yang masih cukup lumayan, dan ini adalah posisi pengemudi saya dengan postur saya 165 cm. Anda bisa lihat ini, kemudian headroomnya juga cukup memadai. Dan yang membuat mobil ini berubah sedikit adalah dia kini sudah dilengkapi dengan slider untuk jok baris kedua. Dimana sebenarnya fungsi slider ini adalah memberikan kesempatan kepada orang yang duduk di kabin baris ketiga apabila memiliki postur lebih tinggi. Jadi dia memberikan jarak legroom yang lebih leluasa. Jadi posisi baris keduanya ini sedikit berkurang legroomnya, tapi menurut saya tidak terlalu masalah. Hanya jarak posisi duduknya menjadi lebih dekat dengan baris pertama. Kemudian dia juga sudah dilengkapi dengan pengaturan sudut reclining bagian belakang, serta model headrestnya pun juga dia kini seperti ini pada saat tahun 2011, dimana terasa lebih nyaman lagi. Dan di kabin baris kedua ini Anda juga mendapatkan seatbelt 3 titik untuk 2 penumpang, jadi sisi kanan dan sisi kiri. Tapi untuk penumpang di bagian tengah Anda hanya mendapatkan seatbelt 2 titik saja. Dan di baris kedua ini menurut saya memang mobil ini sebenarnya memiliki posisi duduk yang terasa lebih tinggi ketimbang rival-rivalnya, yaitu adalah salah satunya Livina serta R3. Karena memang secara posisi duduknya terasa lebih tinggi, Anda melihat ke luar juga terasa lebih tinggi di sini, tapi secara ukuran ruangan masih sedikit mirip-mirip saja. Kemudian sebagai standar dia sudah dilengkapi dengan AC double blower, dan AC double blower ini posisinya berada di sisi atas, yang memang pertama kali mobil ini keluar menjadi ciri khas utama yang sebenarnya diberikan kesamaan seperti Toyota Kijang sebelumnya. Jadi bukan versi Toyota Kijang Innova. Ini memberikan kenyamanan di bagian tengah, tapi memang sayangnya mungkin bagi para Anda pengguna Avanza ataupun Veloz, Anda mengetahui bahwa posisi udara yang paling dingin adalah di sisi tengah, bukan di bagian sisi kiri maupun sisi paling
kanannya. Dan di sini hanya ada pengaturan untuk blower AC-nya saja. Kemudian kualitas material. Di bagian door trim sama persis seperti di bagian depan, material plastik, material bahan di bagian tengahnya, kemudian juga ada sentuhan silver di bagian tengah yang sama persis seperti di konsol belakang, maksud saya di konsol depan. Kemudian di belakang ini Anda juga mendapatkan 2 buah cup holder di bagian konsol tengahnya ini. Tapi sayangnya sebenarnya konsol tengahnya ini nih kurang kokoh ya di bagian tengahnya. Sebenarnya apabila Anda membuka sarung joknya ini, Anda juga masih mendapatkan backseat pocket yang ukurannya cukup lumayan. Dan apabila Anda ingin masuk ke baris ketiga, mobil ini pun juga sudah dilengkapi dengan sistem pelipatan one touch rumble. Jadi pelipatannya secara utuh dapat dilakukan dengan mudah. Dan duduk di baris ketiga dari Toyota Veloz ini sama persis seperti Avanza, di mana masih dimungkinkan untuk 2 orang penumpang dewasa secara sekaligus, dan dia juga sudah dilengkapi dengan seatbelt 3 titik untuk 2 penumpang di bagian belakang. Kami tidak menyarankan untuk diisi oleh 3 penumpang karena menurut kami pun juga itu cukup sempit apabila diisi oleh 3 penumpang orang dewasa secara sekaligus. Kemudian di masing-masing sisi Anda juga mendapatkan 2 buah cup holder, jadi ada totalnya di bagian paling belakang itu ada 4 buah. Jadi itulah review kami mengenai Toyota Veloz tahun 2011 hingga 2014 seperti ini. Nah, tertarik untuk memiliki mobil ini, hal apa aja sih yang harus Anda perhatikan? Hal pertama yang harus Anda perhatikan adalah fungsi dari elektronik power steeringnya. Mengingat mobil ini dilengkapi dengan sistem canggih seperti itu untuk menggerakkan roda depannya belok ke kiri dan ke kanan. Dan apabila ada kerusakan yang seperti terasa berat saat Anda membelokkannya, ada kemungkinan kerusakan pada bagian IPS-nya. Sebaiknya Anda melakukan test drive sebelum membeli mobil ini untuk mengetahui apakah IPS ini rusak atau tidak, karena apabila rusak, belum pernah ada yang bisa memperbaikinya saat ini yang kami dengar, dan Anda pun harus melakukan penggantian secara utuh 1 unit. Kemudian sistem pendinginan mobil ini mengandalkan sebuah electric fan berukuran besar yang hampir sebesar bagian radiatornya, di mana apabila ada kerusakan pada bagian electric fan ini, jelas akan membuat mesinnya mengalami overheating dan akhirnya bisa jebol. Dan cara untuk mendeteksinya paling mudah adalah apabila Anda menyalakan AC, apakah hembusan anginnya terasa besar atau tidak. Apakah dia terlihat seperti kipasnya bergetar atau mungkin tidak balance, itu juga menjadi indikasi bahwa electric fan-nya ini mulai bermasalah. Kemudian hal berikutnya adalah di bagian suspensi belakang, yang mana banyak yang mengatakan bahwa Veloz ini seringkali mengalami bunyi suara berdekit di bagian suspensi belakangnya, serta shock breaker belakangnya yang cepat sekali mengalami kerusakan. Kemudian yang terakhir adalah panel silver di bagian konsol tengah, kemudian juga lingkar kemudi, serta di bagian door trim ini kerap menjadi masalah, yaitu berubah warna menjadi hitam karena terkena noda dari obat pembersih atau bahkan dari cairan pewangi ruangan mobil. Apalagi di bagian door trim ini serta di bagian lingkar kemudi yang selalu kena keringat tangan, membuat cepat sekali berubah warnanya dan bahkan terlihat compang-camping di bagian interiornya. Dan apabila hal itu terjadi, kemungkinan besar Anda paling mudah adalah melakukan pengecatan. Namun apabila Anda melakukan pengecatan, hasilnya tidak akan sama persis seperti aslinya yang masih utuh. Nah, itulah hal-hal yang harus Anda perhatikan saat ingin membeli Toyota Veloz tahun 2011 hingga 2014 seperti ini. Dan untuk beban pajaknya sendiri, Veloz yang di samping kami ini adalah tahun 2014, yang mana pajaknya adalah 3,9 juta, namun itu dikarenakan terkena pajak progresif kedua. Dan untuk harga pasarannya sendiri, mobil ini bisa Anda dapatkan mulai dari 130 juta hingga mencapai 140 juta tergantung kondisinya. Kebetulan unit yang di samping kami ini adalah mobil yang dijual oleh Mobil 19 dengan odometer hanya 50.000 dan dibuka harganya seharga 139 juta rupiah yang bisa Anda negosiasikan. Dan mobil ini adalah bertransmisi otomatis. Jadi begitulah hasil review kami kali ini. Jangan lupa like video ini jika Anda menyukainya, serta subscribe ke channel OLX Indonesia. Main juga ke website kami di www.olx.co.id untuk mencari mobil bekas impian Anda yang lainnya. Serta apabila Anda ingin mencari berita terkini mengenai otomotif, Anda bisa juga kunjungi ke news.olx.co.id. Terima kasih telah menonton video ini. Tunggu video kami selanjutnya.